narrative text atau teks naratif. What is the definition of narrative text? Narrative text is a story with a complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. An important part of narrative text is narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. Apa definisinya dari teks naratif? Teks naratif adalah sebuah cerita yang di dalamnya ada masalah atau konflik, dan itu akan mendapatkan solusinya atau penyelesaian masalah dari problem tersebut. Bagian yang penting dari narrative text adalah cara berkomunikasi melalui proses cerita. Jadi seperangkat yang terbentuk untuk mengkomunikasi cerita melalui proses cerita itu sendiri. What is the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Tujuan dari narrative text ini adalah to amuse or to entertain, yaitu menghibur pembaca atau pendengar dengan sebuah cerita. Language features. Use noun atau kata benda beginning with once upon a time, one day, long time ago. Jadi biasanya ini dimulai dengan once upon a time, pada suatu ketika, one day, pada suatu hari, or a long time ago, pada dahulu kala, zaman dahulu kala. Tampilan berikutnya juga menggunakan use past tense. Jadi kata kerja bentuk lampau or verb to. Kata kerja bentuk kelompok itu ada beberapa cara. Tandanya ada yang penambahan ed plus ed, ya, yang disebut regular verb. Ada yang berubah bentuknya yang disebut irregular verb. Jadi kata kerja dasar menjadi kata kerja bentuk kedua itu berubah, baik kata-katanya maupun suaranya, cara membacanya. Use connective time. After
after that, before, then, etc. Jadi kata penghubung biasanya menggunakan after that, before. Action verb menggunakan kata kerja yang melakukan. Action verb like ate, drank, went, wrote, etc. Jadi ada kata kerja ini termasuk verb to, ya, kata kerja bentuk kedua. Dan contoh-contoh ini termasuk irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Biasanya juga menggunakan kata told, said, though. Jadi saying dari mengatakan ini ya. Saying and thinking verb, kata kerja yang mengatakan maupun berpikir. Told, said, though. The generic structure of narrative text are orientation, complication, resolution, and coda or reorientation. Generic structure itu maksudnya adalah bagian yang menyusun teks naratif itu terdiri dari paragraf-paragraf ini ya, paragraf yang menceritakan orientation, biasanya paragraf pertama, yaitu pengenalan tokoh, kemudian dilanjutkan dengan complication, masalah, resolution, penyelesaian masalah, kemudian coda or reorientation itu berupa komentar dari pencerita. What is orientation? Apa itu orientasi? Jadi orientasi itu tadi sets of skin where and when the story happened and introduces the participants of the story. Who and what is involved in the story. Yang biasa dikenal dengan 5W1H, where, when, what, who, why, and how, yang berhubungan dengan tokoh yang diceritakan, di mana, kapan cerita itu terjadi ya, siapa atau apa saja yang terlibat dalam cerita itu. What is complication? Tells the beginning of problems which leads to crisis or climax of the main participants. There are some kinds of complication: natural conflict, physical conflict, social conflict, or psychological conflict. Apa itu konflik ya? Konflik di situ dimulai dengan masalah yang akan membawa kepada masalah yang paling besar dari tokoh yang
terlibat atau dari karakter utama biasanya. Jadi konflik yang ditimbulkan, jadi asal muasal konflik itulah yang sering ditanyakan dengan konflik utama, permasalahan utama yang menyebabkan menjadi permasalahan itu menjadi puncak masalah atau masalah yang paling besar dari tokoh-tokoh utama yang terlibat di situ. Bisa berupa masalah yang biasa, alami ya, masalah yang alami, bisa berupa konflik fisikal, itu masalah yang berhubungan dengan fisik, atau social konflik berhubungan dengan masalah sosial, atau psychological konflik, konflik psikologi kejiwaan, masalah konflik kejiwaan. Ini bisa berupa konflik. Yang paling penting adalah konflik asal mula masalah itu sehingga timbul menjadi masalah semakin besar. What is resolution? The resolution here, it means the problem is resolved, either in a happy ending or in a sad ending. Paragraf yang menceritakan tentang penyelesaian masalah itu biasanya ditandai dengan akhir suatu masalah itu dengan happy ending, berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan sedih atau tragic. Jadi menyelesaikan masalah itu dapat dilihat dari akhir cerita itu, yang berupa akhir yang membahagiakan atau akhir yang menyedihkan dengan proses penyelesaian yang diceritakan. What is coda? This is a closing remark to a story, and it is optional. It consists of a moral lesson or moral value, advice or teaching from the writer. Apa itu coda? Coda itu dimaknai dengan komentar dari cerita itu, komentar dari si penulis ya terhadap cerita itu. It is optional. Optional itu bisa ada, bisa tidak. Biasanya berisi moral value atau nilai-nilai yang diusung dari cerita itu. Pelajaran yang bisa didapat, pelajaran yang baik yang bisa didapat dari cerita itu, atau advice bisa berupa nasihat atau teaching from the writer atau pengajaran dari penulis itu sendiri. Kinds of narrative text. There are some kinds of narrative text are legend, legenda, sebuah legenda ya. Sebuah legenda itu apa? Legenda itu menceritakan tentang asal-usul suatu daerah atau asal-usul suatu nama daerah tersebut.
fairy tale, cerita peri, cerita yang menggambarkan tentang supranatural, ada magic ya, sesuatu yang luar biasa dibanding orang-orang biasa. Jadi dia punya kelebihan magic. Myth atau mitos, cerita ini berkaitan dengan sejarah ya, sedikit berkaitan sejarah, lalu dikembangkan oleh penulis menjadi fiksi ya, yang nyerempet sejarah. Fable, cerita dongeng tentang binatang yang berkelakuan seperti manusia, bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan sesama binatang yang sama-sama juga berbicara dan bertingkah laku seperti manusia, berkomunikasi dan bermasyarakat. Romance, cerita percintaan. Mysterious, cerita misteri. Cerita ini ada teka-tekinya, atau ada sesuatu yang disembunyikan yang akan nanti diselesaikan pada akhir cerita, yang berliku-liku ini biasanya. Science fiction, cerita fiksi yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ya, fiksi ilmu pengetahuan. Horror stories, cerita-cerita yang menakutkan. Adventure stories, cerita petualangan. Ini menyenangkan buat anak-anak ya, yang menantang. Historical narrative, cerita fiksi yang menyangkut sejarah. Slice of life, cerita khayal, penggalan dari kehidupan. Penggalan dari kehidupan ini dalam bahasa Indonesia sering disebut cerpen, cerita pendek ya. Personal experience, cerita fiksi, pengalaman pribadi. Now, there are some questions you have to do. You have answer ya, harus dijawab. Number 1, mention or find out some stories of legend. Sebutkan atau cari tahu ya, temukan beberapa cerita dari legenda. Second, mention or find out some stories of fairy tale. Sebutkan atau cari tahu beberapa cerita dari cerita fairy, cerita-cerita peri-peri ya, yang ada yang cerita yang tokohnya itu magic ya. The third, mention or find out some stories of myth. Sebutkan atau cari tahu, carilah beberapa cerita yang berjenis mitos yang berhubungan dengan sejarah. The fourth, mention or find out some fable stories. Dari cerita-cerita yang berhubungan dengan binatang, fable. The last question, number 5, mention or find out some adventure stories. Cerita-cerita yang berhubungan dengan petualangan. Okay, students, try to find out and try to explore about the story.
Now think and write your answer to Google Classroom. Okay? Be happy learning and good luck.